Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, yang telah memberikan kepada kita anugerah yang tiada terhitung jumlahnya, sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita tentang sirah nabawiyah. Semoga dengan membaca sirah nabi kita, sirah nabawiyah ini, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin tebal, dan keyakinan kita terhadap syariat beliau makin baik, sehingga kita tidak lagi mencari teladan dan contoh, atau tidak mencari lagi suri teladan selain baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, dan juga kepada sahabat-sahabatnya. Kita lanjutkan kembali sirah nabawiyah kita. Yang terakhir kemarin atau pekan lalu tentang persiapan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi musuh, dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam harinya berupa hujan, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kenikmatan tidur, ya, nyenyaknya tidur. Jadi tidur itu juga bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kita adab-adab tidur. Supaya tidur itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya Al-Jayshul Makki fi ursatil qital wa wuqu' al-insyiqaq fihi. Ya. Tentara Mekah dalam ursatul qital, artinya apa? Di ambang peperangan. Dan terjadi perselisihan di antara mereka. Nah, ini salah satu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Ya, dengan cara membuat musuh kaum muslimin terpecah belah. Ya. Pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketentraman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya, di lain pihak, ya, di pihak sebelah, di pihak musuh, mereka ikhtilaf, ya, atau insyiqaq, ya, bukan cuma ikhtilaf tapi ada insyiqaq. Ya, insyiqaq itu artinya perpecahan. Ya. Kalau ikhtilaf masih
agak ringan karena mungkin hanya terjadi perbedaan pendapat saja. Tapi kalau insyiqaq itu sudah berat, ya, perpecahan yang berat. Ya. Maka disebutkan dalam kitab As-Sirah Nabawiyah oleh penulisnya, beliau mengatakan amma Quraisy faqadat lailataha hadhihi fi mu'askariha bil udwatil quswa walamma asbahat aqbalat fi kataibiha wa nazalat minal kathibi ila wadi badr wa aqbala nafarun minhum ila haudi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala da'uhum fama syariba ahad minhum yawma idin illa qutil siwa Hakim ibnu Hizam fa innahu lam yuqtal wa aslama ba'da dhalik wa hasuna islamuhu wa kana idza ijtahada fil yamini qala la walladhi najani min yaumi badr falamma itma'annat Quraisy ba'atha Umair bin Wahab al-Jumhi litta'aruf ala mada quwwati jaisil Madinah fadara Umair bi farasihi hawla al-askar thumma raja'a ilaihim faqala 300 rajul yaziduna qalilan aw yanqusun walakin amhiluni hatta anzura alil qaumi kaminun aw madad fadaraba fil wadi hatta ab'ada falam yara syai'an faraja ilaihim faqala ma wajadtu syai'an walakinni qad ra'aitu ya ma'syara Quraisy al balaya tahmilul manaya nuwadihu Yathrib tahmilul mautan nafi' qaumun laisa ma'ahum man'ah wala malja' illa suyufihim wallahi ma ara an yuqtala rajulun minhum hatta yaqtula rajulan minkum fa idza asabu minkum a'dadakum fama khairul 'aishi ba'da dzalika faru ra'yakum. Ya. Wa hina idzin qamat mu'aradatun ukhra didda Abi Jahal al-musammimu 'ala al-ma'rakah tad'u ila al-'audati bil jaishi ila Makkah duna ma qital. Faqad masya Hakim ibn Hizam fin nas wa ata Utbata ibn Rabi'ah faqala ya Abul Walid innaka kabiru Quraisy wa sayyiduha wal muta'u fiha fahal laka ila khairin tudhkaru bihi ila akhir ad-dahr qala wa ma dhaka ya Hakim qala tarji'u bin nas wa tahmilu amra halifika Amr bin al-Hadrami al-maqtuli fi sariyati Nakhlah faqala Utbah qad fa'altu anta dhaminun alayya bidzalik innama huwa halifi fa'alayya aqluhu diyatuhu wa ma usiba min malihi thumma qala Utbah li Hakim ibn Hizam fa'ti ibn al-Hanzalah ay Aba Jahal wal Hanzalatu ummuhu fa inni la akhsha an yashjara amrun nasi ghairahu thumma qama Utbah ibn Rabi'ah khatiban faqala ya ma'syar Quraisy innakum wallahi ma tasna'una bi an talqaw Muhammadan wa ashabahu syai'an wallahi la in asabtumuhu la yazalu rajulu yanzuru ila wajhi rajulin yakrahu an-nadharu ilayhi qutila ibnu ammihi aw ibnu khalihi aw rajulan min ashirati farji'u wa khallu baina Muhammad wa baina sa'iril arab
fa in asabuhu fadzaka alladhi aradtum wa in kana ghaira dzalika alfaakum wa lam ta'arradu minhu ma turidun. Ya. Sedangkan Quraisy, ya, maka mereka melewatkan malam itu di markas mereka di Udwatil Quswa. Dan ketika mereka bangun di pagi hari, ya, menuju pos-posnya masing-masing, pergi ke Al-Kathib, ya, di lembah Badr. Dan beberapa orang di antara mereka pergi ke kolamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dibuat itu. Ya, pergi ke kolamnya Rasulullah SAW yang dibuat lalu, yang sudah airnya sudah dikacaukan itu. Ya. Maka Rasulullah bersabda, da'uhum. Fama syariba ahadum minhum yawmaidin illa qutil. Ya. Rasulullah bilang kepada kaum muslimin yang melihat, ya, orang-orang Quraisy datang ke kolam yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Rasulullah bilang, biarkan saja. Ya. Orang yang minum di kolam itu besok meninggal insyaallah. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan. Ya. Illa siwa Hakim bin Hizam. Kecuali Hakim bin Hizam. Ya. Jadi dari sekian banyak yang minum di kolam yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, besoknya meninggal semua. Ya, kecuali Hakim bin Hizam. Ya. Fa innahu lam yuqtal wa aslama ba'da dzalika wa hasuna Islam. Ya. Karena Hakim bin Hizam kemudian masuk Islam. Ya. Masuk Islam dan Islamnya menjadi baik. Wa hasuna Islam. Jadi beliau menjadi seorang muslim yang baik. Ya. Jadi Hakim bin Hizam pasca perang Badar itu masuk Islam. Ya. Kemudian dalam peperangan selanjutnya beliau sudah berada di pasukannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Hakim bin Hizam kalau berperang selalu berada di pasukan sayap kanan. Nah, jadi bersama Rasulullah SAW, beliau Hakim bin Hizam selalu menjadi sayap kanan dari pasukannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan setiap dia ikut perang, dia selalu mengatakan la walladzi najjani min yaumi badr. Ya. Demi Allah yang telah menyelamatkan aku di perang Badar. Ya. Jadi dia bersumpah setiap pergi perang, dia ingat itu peristiwa di perang Badar. Karena dia hampir menjadi korban di situ. Ya. Setelah dia masuk Islam, dia selalu ingat tuh peristiwa itu. Dan dia bersyukur. Demi Allah yang telah menyelamatkan aku di perang Badar katanya. Dan dia semangat bertempur di medan jihad bersama Rasulullah SAW. Ya, setelah peristiwa Badar. Jadi pada perang Uhud dan seterusnya dia sudah ada di pasukannya kaum muslimin. Ya. Ini kisah Hakim bin Hizam. Ya. Jadi perang Badar itu Masya Allah banyak sekali hikmahnya. Ya. Di antara hikmahnya adalah masuk Islamnya Hakim bin Hizamin. Setelah perang Badar itu. Kemudian setelah pasukan Quraisy tiba di tempat Wadi Badar itu, setelah mereka istirahat, mereka mengutus Umair bin Wahab al-Jumahi untuk
menginspeksi atau memata-matai pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena jaraknya kan tidak terlalu jauh. Ya. Jarak antara markasnya Nabi dan markasnya kaum Quraisy tidak terlalu jauh, antara al-udwatul quswa wal udwatul adna. Ya. Itu jaraknya tidak terlalu jauh kalau dilihat di peta peperangan Badar itu, ya. Mu'askaru Jaisyil Islam, kemudian al-udwatul quswa. Nah, itu tidak terlalu jauh. Kemudian al-qal'ah mauqi' qaryah Badar, al-basatin mu'askar Quraisy. Ya. Al-udwatud dunya. Baik, maka Umair pun pergi dan dia berputar menggunakan kudanya, pergi meninjau, memata-matai keadaan markas kaum muslimin. Jadi perang tempo dulu itu mereka saling lihat, saling tahu markas masing-masing. Ya. Karena kan perangnya pakai pedang dan pakai alat-alat tradisional zaman dahulu. Ya, kalau sekarang markas itu harus dirahasiakan. Tidak boleh ditahu markas kita kalau perang zaman sekarang. Karena kalau ditahu markas kita, satu kali bom hancur, selesai sudah semua. Ya. Kalau dulu kan tidak ada begitu. Ya. Tidak pakai bom-bom. Ya. Pokoknya pakai perang, pakai pedang semua. Kemudian setelah dia menginspeksi, Umair pun pulang ke ke posnya, ke markasnya. Dan dia mengatakan jumlah mereka 300 lebih sedikit atau kurang. Ya, artinya kurang lebih 300 orang. Ya. Kurang lebih 300 orang saja. Jadi dia tahu jumlahnya. Tapi dia mengatakan, tunggu sebentar. Saya mau cek ulang. Ya. Saya mau lihat lagi apakah mereka punya kamin. Kamin itu artinya jebakan. Ya. Atau madad. Atau pasukan bantuan yang tidak diperlihatkan. Nah, itu kan bagian dari strategi. Ya. Jadi sengaja yang diperlihatkan sedikit. Nah, ternyata nanti di belakang banyak yang sembunyi. Ya. Jadi Umar bilang, tunggu dulu. Jangan menyerang dulu. Jangan-jangan itu cuma pasukan sebagai pancingan saja. Yang 300 itu hanya pancingan saja. Saya lihat ulang katanya. Nanti saya lihat ulang. Ya, siapa tahu ada di belakang pasukan yang lain yang sengaja disembunyikan, nanti mereka muncul ketika keadaan sudah sudah diberikan aba-aba atau komando. Nah, biasakan perang begitu. Ada pasukan yang tersembunyi, ada pasukan yang terlihat, ada juga bantuan yang tersembunyi. Nah, supaya tidak ditahu oleh musuh. Nah, namanya saya strategi. Ya, boleh-boleh saja. Ya. Al-harbu khuda' atau khida'. Orang perang itu kan harus punya siasat. Maka Umar bilang, saya lihat dulu satu kali lagi. Supaya kita yakin apakah bisa menyerang atau tidak. Ya. Kemudian, fadaraba fil wadi hatta ab'ada. Falam yara syai'an. Ya. Maka dia pun menginspeksi melalui lembah Badar itu sampai sangat jauh dia. Dia sisir itu lembah. Siapa tahu ada pasukannya Muhammad yang disembunyikan katanya. Atau ada madad, ada bala bantuan yang sudah diatur sedemikian rupa, atau ada kamin, ada jebakan yang mereka simpan. Apalagi ini kan perangnya di
antara gunung-gunung, ya, di sebuah lembah. Ya. Bisa jadi ada jebakan dari atas bukit atau apa. Dia pokoknya dia periksa, dia teliti semua. Ya. Umair bin Wahab ini. Ya. Tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Tidak melihat apa-apa. Ya. Maka dia kembali dan mengatakan, ma wajadtu syai'an. Ya. Saya tidak temukan sesuatu pun. Jadi pasukan mereka ya cuma itu saja. Ya cuma 300 orang lebih itu. Ya. Akan tetapi katanya, qad ra'aitu ya ma'syara Quraisy al-balaya tahmilul manaya. Ya. Tapi saya melihat katanya, pasukan itu walaupun sedikit, tapi dia membawa berita buruk. Al-balaya, balaya itu ujian. Tahmilul manaya, yang membawa kematian. Jadi dia bilang walaupun pasukannya sedikit kayaknya, dia sudah mulai mulai gentar, ya. Jadi Umair bin Wahab ini yang disuruh memata-mata ini sudah mulai gentar dia. Ya. Sudah mulai takut, khawatir. Dia bilang ra'aitu al-balaya tahmilul manaya. Ya, saya menurut perkiraan saya katanya bahwa pasukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia jumlahnya sedikit itu, tapi dia akan merepotkan kita nanti itu. Dan bisa-bisa dia menjadi genderang maut, ya, yang membawa kematian untuk kita. Ya. Nuwadihu Yathrib tahmilu al-mautan nafi'. Ya. Qaumun laisa ma'hum man'ah wala malja' illa suyuf. Ya. Kita lihat katanya mereka ini pergi dari Yathrib itu memang semangatnya ingin tidak bisa ditandingi semangat mereka. Mereka sudah siap mati. Ya. Kalau pasukan Quraisy kan banyak yang tidak siap mati. Ya. Karena banyak juga orang yang suruhan dalam pasukan itu. Banyak orang yang dibayar juga. Jadi motivasi mereka tidak sama. Motivasi mereka pergi ke Badar itu tidak sama. Ada yang karena suruhan majikannya, ada yang karena disewa orang, ada yang mewakili orang. Jadi mereka mau perang itu tidak terlalu bersemangat. Ya, cuma karena takut sama Abu Jahal saja. Ya. Abu Jahal bilang, mereka harus ikut. Ya. Tapi dalam hati mereka tidak. Apalagi sebelumnya kan sudah ada yang mau pulang. Bahkan sudah ada yang pulang 300 orang. Ya. Jadi motivasi mereka pergi ke medan perang itu lemah. Ya. Tapi Umair bilang, yang kita lihat nih pasukan dari Madinah ini, tahmilul maut. Mereka itu sudah siap mati kelihatannya. Dari mana dia tahu itu siap mati? Karena mereka tidak punya apa-apa selain pedangnya. Ya. Mereka tidak punya benteng. Ya. Tidak punya kuda yang banyak. Ya. Kalau kuda yang banyak kan bisa dipakai untuk lari. Ini kudanya cuma berapa nih? Cuma 2 ekor. Dia bilang, mereka datang ini memang sudah siap mati ini. Tidak sama dengan kita katanya. Dan dia mengatakan melawan pasukan yang siap mati itu lebih mengkhawatirkan, walaupun jumlahnya sedikit. Ya. Laisa ma'hum man'ah wala malja' illa suyufuhum. Ya. Mereka tidak punya tempat untuk untuk bertahan, man'ah yang bisa melindungi mereka. Mereka juga tidak punya malja. Malja itu tempat untuk lari kalau terjadi apa-apa. Jadi mereka total hanya mengandalkan pedang yang ada di tangan mereka itu. Ya. Jadi kalau mereka membabi buta ketika menyerang sudah. Mereka sudah tidak perhitungkan pulang ke Madinah. Mereka perhitungkan mati di sini, mati. Syahid. Ya. Jadi mereka tidak punya seperti yang disebutkan pada musyawarahnya Nabi bersama
kaum Ansor dan kaum Muhajirin itu kan semua siap mati. Apapun yang terjadi, tidak ada yang mau pulang. Ya. Jadi mereka sudah siap mati. Wallahi ma ara an yuqtala rajul minhum hatta yaqtula rajul minhum. Demi Allah, saya pikir ya, setiap orang atau setiap anggota pasukan, setiap prajurit dari mereka, sebelum dia terbunuh, dia pasti berhasil membunuh kita. Ya. Jadi itu katanya Umar. Jadi dari kata-katanya sudah menampakkan kecemasan. Ya. Padahal mereka punya jumlah lebih banyak, 3 kali lipat daripada jumlah pasukannya Nabi. Ya. Tapi Umar ketika melihat keadaan dan kondisi seperti itu, dibilang, walaupun kita 3 kali lipat, kalau lawan orang begini model, dia bilang, kayaknya susah. Kecil kemungkinan. Ya. Makanya dia bilang sama orang-orang Quraisy, mereka sebelum terbunuh, pasti sudah berhasil membunuh kita. Ya. Jadi andaikan mereka terbunuh 300, membunuh kita, jadi banyak sekali. Ya, apalagi mereka sudah tidak mau pulang. Pokoknya apapun yang terjadi di situ saja. Nah, itu lebih susah kan. Fa idza asabu minkum a'dadakum fama khairul 'aishi ba'da dzalik. Faru ra'yakum. Ya. Dan apabila mereka menimpakan penderitaan kepada kalian dengan jumlah kalian yang lebih banyak ini, ya, maka tidak ada lagi kebaikan untuk kalian setelah itu. Ya. Jadi dia sudah perkirakan kalau pasukan kita ini lebih banyak, kemudian kita masuk medan perang, kemudian kita kalah dengan mereka, sudah selesai ini Quraisy. Ya, selesai sejarahnya Quraisy. Artinya sudah tidak ada muka lagi mereka. Ya, tidak ada harga lagi mereka di depan masyarakat yang lain. Padahal Abu Jahal ketika dia pidato sebelum berangkat ke Badar kan dia bilang apa? Ya, kita akan memperlihatkan bahwa Quraisy masih layak untuk diikuti oleh orang Arab. Ya, masih layak untuk jadi panutan. Ya, bagi orang-orang, bagi bangsa Arab. Itu kata Abu Jahal ketika memotivasi pasukannya pergi ke Badar. Tapi Umair setelah melihat pasukannya Nabi justru memperkirakan sebaliknya. Ya. Tidak akan lagi ada wajah kita di situ. Ya. Kita tidak akan lagi jadi panutan setelah itu. Kalau pasukan kita yang banyak ini dikalahkan oleh mereka, sudah habis kita orang. Ya. Ibaratnya kita sudah mengubur menggali kuburan kita sendiri sudah. Ya. Dan andaikan kita menang pun, orang bilang tidak hebat kita orang. Kenapa? Menang lawan pasukan cuma 300. Ya. Jadi kata Umar, kita menang tidak menambah kita punya harga diri. Tapi kalau kita kalah, maka menghancurkan harga diri kita. Ya, jadi tidak ada pilihan yang betul ini. Untuk pasukan Quraisy itu tidak ada pilihan yang enak. Semuanya bernilai negatif. Nah, di lain pihak, pilihan untuk Nabi SAW, ya, dua-duanya juga bagus. Kalau syahid, ya berarti masuk surga semua. Dan kalau mereka menang, otomatis nama dan harga diri kaum muslimin naik. Karena apa? Karena bisa mengalahkan pasukan yang besar dengan pasukan yang kecil. Ya, wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Ya. Jadi Rasulullah dan kaum muslimin pasukannya sudah sangat siap. Ya. Mau kalah oke, mau menang juga alhamdulillah. Istilahnya begitu. Ya. Kalau kita meninggal maka kita syahid, kalau kita menang maka kita mulia. Ya. Nah, di lain pihak orang Quraisy seperti kata Umair bin Wahab, dia bilang,
Pilihan untuk kita dalam perang ini semuanya jelek. Kita maju dan menang, nama kita tidak menjadi naik. Karena orang bilang apa? Bopanako. Ya. Masa perang dari pasukan 1000 lawan 300. Ya. Berarti itu namanya keroyokan itu. Ya. Dan orang keroyokan katanya tidak. Apa namanya? Orang kalau beraninya keroyokan itu tidak berani namanya. Pengecut. Ya. Kalau berani 1 lawan 1. Ya. Kalau 3 lawan 1 dibilang bukan pemberani, itu pengecut. Nah, itu kalau menang katanya. Kalau Umar bilang, andaikan kita menang, kita juga tidak akan mendapat keuntungan apa-apa. Bahkan mungkin wajah kita juga nama kita tidak harum. Ya. Karena kita beraninya keroyokan. Ya. Apalagi kalau kalah katanya. Kalau kalah sudah selesai, tamat riwayat. Ya. Maka apa katanya? Faru ra'yakum. Menurut saya, silakan kalian pikir ulang. Ya. Jadi Umair, orang yang dipercaya untuk menjadi inspektor, ya, menjadi orang yang memata-matai keadaan pasukan muslimin itu, sudah bilang begitu dia. Kalian pikir-pikir dulu, coba pikir ulang. Ini perang ini menguntungkan atau merugikan ini? Kalau saya lihat katanya merugikan semua. Kita menang rugi, kalah apa lagi? Karena itu kita pikir ulang. Ya. Sebaiknya katanya, kalau dalam hatinya, kalau melihat perkataannya seperti itu, Umar bin Hizam ini dalam hatinya dia sudah mau pulang. Ya, dia sudah mau pulang. Dia tidak mau ikut perang sebenarnya. Artinya apa? Mentalnya sudah hancur. Ya. Nah, kalau orang perang itu kan mental harus kuat. Ya kan? Mental harus kuat. Kalau mental sudah kalah, sudah selesai. Ya, tidak ada guna pergi ke medan perang kalau mentalnya kalah. Ya. Nah, ini yang terjadi. Yang menyebabkan terjadinya insyiqaq, ya, terjadinya perpecahan di dalam pasukan orang Quraisy. Ya. Sebagian mau perang, sebagian mau pulang, sebagian setengah hati. Setengah hati perang, setengah hati pulang. Ya. Jadi sudah tidak satu visi lagi mereka berperang. Ya. Tidak satu visi lagi. Ya. Wa hina idzin qamat mu'aradatun ukhra didda Abi Jahal. Ya. Pada saat yang sama datang mu'aradah. Mu'aradah itu artinya penolakan. Penolakan terhadap Abu Jahal. Ini kan Abu Jahal panglima perang tertingginya ini. Amr bin Hizam. Ya. Dia yang provokasi pasukannya untuk pergi. Ya. Tapi setelah mendengarkan informasi dari Umair bin Wahab, maka ada lagi kelompok lain yang menolak atau yang membantah keinginannya Abu Jahal. Dan mereka mengatakan, kita pulang saja. Tada'u ilal audati bil jaishi ila Makkah duna ma qital. Ya. Jadi kelompok ini mengatakan kepada Abu Jahal, kita pulang saja. Enggak usah kita perang. Ya. Jadi ini mentalnya memang sudah hancur. Ya, mentalnya sudah hancur. Sebagian mau pulang. Ya, karena mendengarkan tadi apa yang dikatakan oleh Umar bin Wahab itu. Jadi mengkhawatirkan sekali katanya. Duna ma qital. Faqad masya Hakim bin Hizam fin nas wa ata Utbah bin Rabi'ah faqala ya Abul Walid innaka kabiru Quraisy wa sayyiduha wal muta'u fiha falaka ila khairin tuzkaru bihi ila akhir dahr qala ma dzaka ya Hakim tarji bin nas. Ya, jadi Hakim bin Hizam ini yang tadi sudah minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia bilang dia pergi ke Utbah bin Rabi'ah. Ya. Utbah bin Rabi'ah ini ayahnya Hindun bintu Utbah. Termasuk salah satu panglima di situ. Ya. Bersama adiknya yaitu Syaibah. Hakim mengatakan kepada Utbah, "Hai Abul Walid, sesungguhnya engkau kabiru Quraisy, tokoh besar Quraisy. Tuannya dan orang yang ditaati. Ya. Apakah kamu mau mendapatkan kebaikan sehingga namamu diingat
berjasa sampai akhir zaman. Ya. Jadi Hakim bin Hizam mengatakan kepada Utbah, sebaiknya kamu bujuk pasukanmu untuk pulang saja. Ya. Karena kalau kamu bujuk mereka pulang, kamu dianggap berjasa nanti. Ya. Karena sudah menyelamatkan nyawa mereka dari pasukannya Nabi Muhammad. Ya. Jadi nanti kamu akan dianggap berjasa katanya. Tuzkar, namamu akan dikenang sepanjang zaman. Ya. Maka Utbah mengatakan, wa madzaka ya Hakim? Qala tarji' bin nas. Ya. Bagaimana caranya Hakim? Menurut kamu, bagaimana caranya supaya nama saya dikenang sampai akhir zaman? Hakim mengatakan, tarji'u bin nas. Kau bawa pasukanmu pulang. Ini Hakim bin Hizam juga sudah tidak semangat ikut perang itu. Ya, sudah tidak semangat. Jadi dua orang. Tadi Umair bin Wahab, setelah dia menginspeksi, Hakim bin Hizam setelah dia minum dari kolamnya Nabi SAW. Mentalnya hancur. Ingin pulang nih, tidak mau perang nih. Rugi nih perang katanya. Tarji bin nas wa tahmilu amra halifika Amr bin Hadrami al-maqtul fi sariyati Nakhlah. Ya. Sebaiknya kamu pulang dan kamu bawa beban halifuka. Halif itu apa? Orang teman melakukan sumpah setia, yaitu Amr bin Hadrami yang meninggal di Sariyati Nakhlah. Nah, Sariyati Nakhlah itu syariah yang dipimpin oleh siapa? Abdullah bin Jahsh. Jadi halifnya Utbah yaitu siapa? Amr bin al-Hadrami meninggal di Sariyatun Nakhlah. Jadi sebaiknya kamu pulang saja katanya. Kau pikirkan itu bagaimana nasib halifuka. Bagaimana nasib teman setiamu lalu yang sudah meninggal itu. Kamu ingat-ingat. Meninggal di Nakhlah yang jaraknya sangat dekat dengan Mekah. Jaraknya cuma 1 malam dari Mekah. Bahkan setengah malam. Ya, dari Mekah. Itu katanya pasukannya Muhammad. Dia bunuh kaum punya teman setia itu. Ibaratnya di muka gerbang rumahmu. Nah sekarang ini kita di Badar. Dari Mekah jauh. Nah, sementara mereka sudah siap mati semua. Baru mereka sudah kuasai itu air. Ya kan? Kalau mereka kehausan, mereka cepat mundur, minum, baru maju lagi. Nah, kalau kita ini katanya, kalau mau minum harus mengalahkan mereka dulu. Jadi posisi kita katanya memang sudah tidak betul ini posisi ini. Sudah mengkhawatirkan sekali. Ya, jadi berbagai macam permasalahan yang timbul dalam pasukan kaum Quraisy itu. Ya. Maka berkata Utbah, qad fa'altu. Anta dhaminun alayya bidzalika. Innama huwa halifi fa'alayya aqluhu diyatuhu wa ma usiba min malihi. Ya. Qad fa'altu, dia bilang iya, betul. Yang kau bilang ini betul. Ya. Dan kamu menjadi penjamin saya. Ya. Karena dia adalah halifi, teman setia saya, maka saya yang akan membayarkan dia punya aqluhu diyatuhu wa ma usiba min malihi. Ya, saya akan membayarkan akhirnya dia akan menjaga atau menyantuni keluarganya siapa? Amr bin Hadrami itu. Ya, kalau dia pulang. Ya. Tsumma qala Utbah li Hakim bin Hizam, fa'ti ibnil Hanzalah. Fa inni la akhsha an yashjara amran nasi ghairu. Ya. Kalau begitu kamu pergi sama Ibnul Hanzalah. Ya. Ibnul Hanzalah itu julukan dari Abi Jahal. Dari Abi Jahal punya julukan Ibnul Hanzalah dan Abu Jahal. Yang namanya Amr bin Hisham. Jadi kamu datang ke sana karena menurut Utbah bin Rabi'ah, karena dia panglima tertinggi, berarti dia yang harus memberi keputusan, bukan saya. Ya.
Jadi Utbah ini masih tunduk sama Abu Jahal. Bilang kalau dia bilang kita pulang, pulang. Ya. Kalau menurut saya kata Utbah, sebaiknya kita pulang. Tapi karena bukan saya panglima tertinggi, maka kita harus dengar apa yang dia bilang. Ya. Jadi dia masih setia kepada Abu Jahal. Ya. Tsumma qama Utbah bin Rabi'ah khatiban faqala ya masyara Quraisy innakum wallahi ma tasna'una bi antal qaum Muhammadan wa ashabahu syai'an. Wallahi la in asabtumuhu la yazalu rajulu yanzuru ila wajhi rajulin yakrahu an-nadhra ilayhi. Ya. Qutila ibnu ammihi au ibnu khalihi au rajulan min ashirati. Farji'u wa khallu baina Muhammadin wa baina sa'iril Arab. Kemudian setelah itu Utbah bin Rabi'ah pun berkhutbah. Ya, artinya ceramah di situ. Dia mengatakan, "Hai kaum Quraisy, sungguhnya kalian demi Allah ma tasna'una bi antal qaum Muhammadan wa ashabahu syai'an." Kalian tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa ketika menyerang Muhammad dan pasukannya. Ya. Karena apa? La in asabtumuhu la yazalu rajulu yanzuru ila wajhi rajulin yakrahun nadhar ilaih. Andaikan kalian mengalahkan mereka, maka orang itu akan melihat wajah-wajah kalian ya, yang dia benci. Ya. Dan dia akan melihat bahwa yang terbunuh itu ibnu ammihi, sepupunya, atau ibnu khalihi, atau anak bibinya, atau rajulan min ashirati, atau keluarganya. Jadi Utbah bin Rabi'ah mengatakan, kita ini mau apa menyerang Muhammad? Andaikan kita baku serang katanya, nanti di antara kita mati. Maka kita akan melihat yang mati itu keluarga kita. Ya, karena kan memang mereka satu keturunan. Ya. Apalagi siapa? Abu Lahab, walaupun dia tidak ikut hadir karena takut dia kan. Abu Lahab kenapa tidak hadir dalam perang Badar? Karena dulu pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan terbunuh. Nah, makanya dia tidak pergi itu sudah takut duluan dia. Dia suruh orang yang pergi, dia bayar orang. Abu Lahab itu dia bayar orang pergi. Ya, takut dia pergi perang melawan Nabi. Nah, ini kata Utbah, nah, kalau nanti kita yang mati, kalau kita yang mati berarti dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan melihat yang mati itu adalah sepupunya, anak pamannya, anak bibinya. Dan memang rugi. Pokoknya perhitungan orang Quraisy, rugi semua ini perang kita punya. Farji'u wa khallu baina Muhammadin wa baina sa'iril Arab. Maka kita sebaiknya pulang saja. Kita biarkan saja Muhammad itu melawan bangsa Arab yang lain. Yang bukan dari Quraisy maksudnya. Yang bukan dari Mekah. Biarkanlah orang-orang Arab di luar Mekah itu yang lawan Muhammad. Karena mereka tidak punya hubungan keluarga seperti kita, walaupun memang satu bangsa. Tapi tidak satu suku. Ya. Kalau kita orang ini katanya satu suku, satu keturunan. Kalau kita mati, dia yang lihat kita mati. Dan dia akan melihat anak pamannya, anak bibinya. Sebaliknya kalau kita mengalahkan mereka, kita yang lihat di sana anak paman kita, anak bibi kita meninggal, sepupu atau keponakan, bahkan ada yang anak. Ya. Akan kita lihat meninggal mereka di situ. Nah, kalau mereka yang menang akan melihat kita meninggal di sini. Jadi dia bilang, lebih baik pulang saja kita orang. Ya. Kasih biar saja nanti Muhammad lawan Arab-Arab yang lain itu, yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ya. Walaupun masih sama-sama satu suku, satu bangsa, tapi tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Nah itu, kalau dia terbunuh dan oleh orang Arab yang lain, nah kita yang untung katanya. Artinya kita tidak perlu mengotori tangan kita dengan darahnya.
Ya, itu kata siapa? Kata Utbah bin Rabi'ah. Wa in kana ghaira dzalika alfakum walam ta'arradu minhu ma turidun. Ya, jadi kalau orang Arab yang lain bisa mengalahkan Muhammad, berarti kita yang tenang. Ya, kita bisa tenang dari pengaruhnya. Dan andaikan Muhammad yang menang lawan mereka, kita juga tidak terlibat katanya. Jadi tangan kita bersih. Bersih, hanya kita tidak tanggung jawab apa-apa. Jadi kalau dia menang lawan bangsa Arab yang lain, berarti kita tidak akan terpengaruh atau tidak akan mendapatkan apa-apa, ancaman apa-apa. Ya. Karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat mencintai keluarganya. Ya. Tidak mungkin dia bikin apa-apa sama kita katanya kalau kita tidak ikut menyerang dia. Tapi kalau kita serang dia sekarang, itu jadi tambah masalah katanya. Ya. Jadi sebaiknya kita pulang saja. Jadi ini sudah terjadi. Berapa orang yang sudah pulang sini? Ada Hakim ibn Hizam, ada Umair bin Wahab, ada Utbah bin Rabi'ah. Dan ini berpengaruh semua ini orang-orang ini. Berpengaruh kepada pasukan yang lain. Utbah bin Rabi'ah adalah orang yang dituakan di situ seperti kata Hakim. Orang yang muta', orang yang ditaati, orang yang diikuti oleh orang pasukan Quraisy. Jadi kalau dia mengajak orang pulang, berarti orang-orang yang dekat dengan dia otomatis mau ikut pulang. Ya. Itulah yang disebut insyiqaq. Terjadi perpecahan di antara pasukan Quraisy. Ya. Ada yang sudah mau pulang, ada yang sudah ragu-ragu, ada yang mentalnya sudah rusak, mentalnya sudah hancur, karena melihat kondisi dan kenyataan. Ya. Mereka jauh dari air. Pokoknya dari sisi posisi tidak menguntungkan. Ya. Dari sisi semangat sudah banyak yang patah semangat. Dari sisi mental sudah banyak yang hancur mentalnya. Ini tanda-tanda kekalahan besar. Dan itu sudah muncul, sudah disadari sebenarnya oleh sebagian pasukan Quraisy. Ya, namun Abu Jahal tetap ngotot. Ya, ngotot untuk ikut perang. Wantalaqa Hakim bin Hizam ila Abi Jahal wa huwa yuhayyi'u dir'an lahu. Qala ya Abal Hakam, inna Utbata arsalani bi kadza wa kadza. Ya. Maka pergilah Hakim bin Hizam kepada Abu Jahal. Dan ketika itu Abu Jahal sedang mempersiapkan dir'ah. Ya, dir'ah itu baju besinya. Ya, kan panglima besar dia. Ya. Sebagai panglima besar dia harus siapkan baju besinya. Kemudian Hakim mengatakan, hai Abul Hakam, sesungguhnya saya diutus oleh Utbah untuk mengatakan begini-begini sama kamu. Faqala Abu Jahal, intafakha wallah sihruhu hina ra'a Muhammadan wa ashabahu. Kalla wallahi la narji' hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad. Wa ma bi Utbatin ma qala. Walakinnahu ra'a anna Muhammadan wa ashabahu akalata jazur wa fihim ibnuhu wa huwa Abu Hudzaifah ibnu Utbah kana qad aslama qadiman wa hajara. Ya. Fatakhawwafakum alaih. Ya. Abu Jahal masih sombong dia. Intafakha wallahi sihrahu. Ya. Dia bilang sihirnya Utbah itu sudah tidak mempan lagi. Kenapa? Ketika dia melihat Muhammad dan pasukannya. Jadi orang-orang jahiliyah itu kan terkenal dengan sihir. Ya. Artinya mentalnya sudah hancur ketika melihat Nabi Muhammad dan teman-temannya. Dia mengatakan tidak. Ya, demi Allah kita tidak akan mundur. Ini Abu Jahal yang masih keras. Ya. Hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad. Dia akui juga, ya, sampai Allah yang menentukan katanya antara kita dan Muhammad siapa yang menang. Ya. Jadi dia mengatakan hatta yahkumallah karena orang jahiliyah menyebut Tuhannya dengan Allah juga. Ya. Orang jahiliyah itu menyebut Tuhannya dengan kata Allah juga. Ya. Karena bahasa Arab kan sama bahasa Arab. Ya, sampai sekarang orang Arab Kristen ya, menyebut Allah ya Allah.
Ya kan? Ya, karena itu memang bahasa Arab. Ya. Sampai katanya, sampai kita menunggu keputusannya Allah seperti apa. Wama bi Utbah maqal. Ya. Dan perkataannya Utbah tidak boleh dianggap. Ya, jadi bilang tidak ada perkataan Utbah. Yang diikuti di sini saya. Ya, jadi saya panglima tertinggi di sini. Ya. Jadi orang-orang yang tadi sudah diceramai oleh Utbah bin Rabi'ah, enggak jadi pulang. Ya. Karena dia bilang penentu kebijakan adalah Abu Jahal. Ya. Utbah dia kan pasukan panglima di bawah atau kepala prajuritnya di bawah pasukan. Ya. Tapi dia bilang Utbah itu kenapa dia mau pulang? Kalian tahu sebabnya kenapa dia mau pulang? Karena di pasukannya Muhammad itu ada DP anak. Ya, ada anaknya Utbah bin Rabi'ah. Yaitu siapa? Abu Hudzaifah. Abu Hudzaifah ini anaknya Utbah yang sudah muslim dan ikut berhijrah dan ikut di pasukan itu. Jadi dia bilang dia ajak kalian pulang itu karena dia takut anaknya mati katanya. Ya, dia takut anaknya mati karena ada anaknya di pasukan itu. Jadi dia bilang tidak usah dianggap itu kata-katanya Utbah. Nah, Abu Jahal tetap bersikeras dia mau perang saja. Walamma balagha Utbatu qaula Abi Jahal intafakha wallahi sihrahu qala Utbah sayalamu masfara istihi manin tafakha sihruhu ana am huwa wa ta'ajjal Abu Jahal makhafata an taqwa hadhil mu'aradah fa ba'atha ala ithri hadhihi al muhawarah ila Amir ibn al-Hadrami akhi Amr bin al-Hadrami al-maqtul fi sariyati Abdullah bin Jahsh faqala hadha halifuka ay Utbah yuridu an yarja bin nas wa qad ra'aitu tha'raka bi ainika faqum fanshud khafrataka wa maqtal akhika khufrataka faqama Amir fakashafa an istihi wa sarha wa umarah fahamal qaum wa haqaba amruhum wastawthaqu ala ma hum alaihi minasyarr wa afsada ala an-nasi ra'ya alladhi da'ahum ilaihi Utbah wa hakadha taghallaba at-tishu ala al-hikmah wa dhahabat hadhihi al-mu'aradah duna jadwa. Ya. Maka Abu Jahal ini setelah dia mengatakan intafakha wallahi sihruhu, ya, dia mengejek Utbah bin Rabi'ah, maka sampai juga ini ejekannya Abu Jahal kepada Utbah bin Rabi'ah. Ya, karena Hakim bin Hizam sampaikan lagi itu. Apa yang dikatakan oleh Abu Jahal tadi dia sampaikan lagi kepada Utbah. Abu Jahal bilang begini-begini sama kamu. Ya. Maka marahlah Utbah bin Rabi'ah. Dia bilang apa? Nanti dia mau tahu siapa yang sihirnya lebih mempan, dia atau saya. Ya. Jadi Utbah itu sudah tidak sudah tidak respect lagi sama Abu Jahal. Ya, sudah tidak respect karena dia mengejek. Kemudian Abu Jahal ini langsung bergerak supaya perlawanan dari pasukannya tidak membesar. Ya, karena ini Utbah sudah bicara, Hakim sudah bicara, Umair sudah bicara. Jadi dia khawatir juga sebenarnya. Khawatir kalau lebih tambah banyak lagi pasukan yang akan menolak ikut perang. Ya. Maka dia pergi kepada Amir bin al-Khadrami. Amir bin al-Khadrami ini saudaranya Abdullah al-Khadrami yang meninggal di Sariyatun Nakhlah itu. Dia bilang sama Amir, dia bilang, saya lihat kaum punya dendam karena saudaramu lalu meninggal. Ya, sekarang kamu yang kasih semangat pasukan ini. Ya. Karena apa? Karena halif, ya, teman setianya kakakmu, yaitu Utbah itu sudah tidak bisa diharap katanya. Ya. Dia punya perkataan sudah tidak bisa dipegang. Ya, mentalnya sudah kalah. Jadi tidak usah lagi dia yang didengar, kamu saja. Ya. Maka Amir pun memanggil semua pasukan itu dengan mengatakan wa umarah. Ya. Jadi umarah itu wa itu artinya ya.
ya, hai, ya, hai umarah, ya, artinya dia mengajak pasukannya Amir, ya, hai pasukannya Amir, hai pasukannya Amir. Maka ketika Amir bin Al-Hadrami ini berbicara, ya, dan dia menunjukkan dendamnya, dia ungkit kepada orang-orang pasukan Arab, pasukan Quraisy itu, saya punya saudara katanya sudah meninggal. Dan kita sekarang harus membalaskan kematian saya punya saudara itu. Ya. Dan saudara saya meninggal ketika apa? Ketika dia membawa barang-barang dagangan kalian ini katanya. Ya. Andaikan kalian tidak mengutus dia pergi berdagang, kemudian membawa harta-harta kalian, mungkin dia tidak meninggal. Sekarang kalian harus bertanggung jawab katanya. Kalian harus membalaskan dendam saya punya kakak semua. Ya. Karena sebab kalian, kakak saya meninggal. Ya. Maka orang Quraisy pun akhirnya apa? Ikut. Jadi apa yang disebutkan oleh Utbah bin Rabi'ah tadi, memprovokasi orang untuk pulang, itu tidak berguna. Ya. Karena apa? Sudah mereka ingat kematiannya Abdullah bin Hadrami. Ya. Amr bin Al-Hadrami itu. Dan mereka menyadari kalau Amr bin Al-Hadrami itu meninggal karena mereka juga sebabnya. Ya, karena dia kan diutus berdagang kafilahnya oleh mereka juga. Ya. Jadi kalau kita tidak membalaskan dendamnya Amr bin Al-Hadrami, berarti kita ini tidak tahu terima kasih katanya. Ya, akhirnya mereka bersemangat lagi untuk perang. Dan apa yang dikatakan oleh Utbah bin Rabi'ah itu tidak bermanfaat. Ya. Tapi itu sudah membuat mental mereka sudah tidak seperti sedia kala. Ya. Artinya andaikan mereka mau perang, mentalnya itu sudah tidak utuh. Ya. Sudah tidak utuh. Semangatnya sudah tidak utuh. Ya. Karena sudah setengah hati. Nah, dan itu berbahaya untuk pasukan. Ya. Ketika mentalnya tidak utuh, semangatnya tidak utuh, itu pasukannya sama dengan menyerahkan nyawa kepada pasukan musuh. Nah, itulah yang terjadi. Dan apa yang terjadi selanjutnya, insya Allah akan kita lanjutkan pada episode pekan depan. Ya. Sampai sini, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan diadzan.